Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semuanya hadir di Masjid Fastabiqul Khairat ini untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan mengikuti kajian tafsir. Mudah-mudahan hadirnya kita di majlis ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai kajian kita bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, kita lanjutkan pembahasan dari surah Al-Baqarah. Sekarang kita masuk pada ayat yang ke 272 ya, sampai 274. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. Wafillah azzakumullah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada ayat yang ke-272 ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semuanya bahwa laisa 'alaika hudahum. Tidak bagi engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa memberikan hidayah kepada mereka. Walakinallaha yahdi man yasha. Tetapi Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan hidayah, yang bisa memberikan hidayah kepada orang yang Dia kehendaki. Hadirin hadirin yang berbahagia, ayat ini
Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang ayat sebelumnya membahas tentang infak, sedekah. Tapi pada penggalan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hidayah. Di sini para ulama tafsir memiliki dua penafsiran. Yang pertama, bahwa apa hubungannya antara hidayah dengan infak sedekah. Ada yang mengatakan bahwa hum ini adalah dhamir kata ganti yang kembali kepada orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman. Maknanya bahwa wahai engkau, wahai Nabi Muhammad SAW, tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang belum beriman itu. Tetapi walaupun engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada mereka, tapi engkau bisa berinfak, bersedekah kepada mereka. Nah, di sini di antara asbabun nuzulnya juga bahwa diperbolehkannya seorang muslim memberikan infak sedekah kepada non muslim. Nah, nanti dikuatkan juga dalam ayat yang lainnya, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wal mu'allafah. Nah, di situ ada mu'allaf. Siapa mu'allaf itu? Adalah orang yang hatinya lembut, terpaut dengan Islam. Maka mereka inilah yang kemudian diberikan infak dan sedekah, sehingga hatinya terpaut dengan Islam. Ini makna yang pertama, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang belum beriman. Walakinnallaha yahdi man yasha. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu memberikan hidayah kepada orang yang dikehendakinya. Artinya masalah hidayah ini adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, silakan buka innaka la tahdi man ahbabta. Ya. Silakan buka dalam surah Al-Qasas ayat 56. Surah Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau, wahai Nabi Muhammad SAW, tidak bisa memberikan hidayah man kepada siapa? Ahbabta, kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Tetapi hidayah itu milik siapa? Walakinnallaha yahdi man yasha. Hidayah itu memang datang dari Allah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dialah Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui siapa orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Dari ayat ini juga dapat dipahami bahwa sesungguhnya hidayah itu mahal. Hidayah dari Allah, hidayatul Islam, hidayatul iman, ini sangat mahal sekali harganya. Tak berbanding dengan dunia serta isinya. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwa li'ayyahdiyakallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am.
jika engkau bisa memberikan hidayah, bisa menghadirkan hidayah kepada satu orang, seseorang mendapatkan hidayah al-Islam wal iman melalui perantara kita, itu khairun, lebih baik daripada onta merah. Onta merah ini adalah kendaraan yang termahal pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekarang apa? Limusin, mungkin lebih ini, Pak. Pesawat mungkin, kendaraan ini mungkin lebih ini. Mana lebih mahal limusin dengan pesawat? Jet pribadi misalnya. Kendaraan termahal lebih baik. Bahkan dalam riwayat yang lainnya, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Orang mungkin bisa banyak harta, banyak ya kedudukan, fasilitas, tapi jika belum beriman, maka ya sangat-sangat disayangkan. Nah, tetapi apa? Ini bisa diupayakan hidayah ini. Maka di sini ada hidayah yang kemudian apa? Rasulullah SAW dan para sahabatnya sampaikan hidayah, hadirkan hidayah itu kepada orang-orang ya yang ada pada saat itu, orang-orang Quraisy, orang-orang yang terdekat. Nah, walakinnallaha yahdi man yasha. Nah, tetapi itu adalah usaha. Kenapa? Karena paman beliau siapa? Abu Thalib itu juga belum sempat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun beliau adalah paman beliau. Nah, ini pentingnya apa? Hidayah. Nah, kembali pada surah Al-Baqarah yang kita baca tadi, bahwa sesungguhnya innaka ya laisa 'alaika hudahum walakinnallah yahdi man yasha, bahwa sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya tidak memiliki ya kemampuan secara langsung untuk bisa memberikan hidayah. Makna yang kedua, laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha, bahwa orang ketika mau berinfak, humnya ini kembali pada kaum muslimin, humnya ini kata gantinya ini. Kalau tadi kepada orang yang belum beriman, sekarang humnya kembali kepada orang yang beriman. Artinya orang berinfak, bersedekah, berwakaf itu juga bagian dari hidayah. Itu juga bagian dari hidayah. Tidak semua orang juga yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang yang bisa, hanya orang yang mendapatkan hidayah yang bisa ya mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Berapa banyak orang yang mengeluarkan hartanya di jalan keburukan, di jalan kemaksiatan, memfasilitasi keburukan dengan hartanya, memfasilitasi kemungkaran, bahkan menumbuh kembangkan hartanya dalam atau menginvestasikan hartanya pada kemaksiatan. Kan berapa banyak orang yang menginvestasi ya? Investasinya di mana? Ya, judi online. Ya kan? Menginvestasikan hartanya apa? Khamar. Ya. Kemudian bahkan di narkoba. Ya, kemudian juga di ya tempat-tempat prostitusi dan seterusnya. Nah ini sangat penting. Dan ini untuk
menginfakkan hartanya dari sumber yang halal di jalan Allah, ini tidak mudah juga, butuh hidayah juga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah katakan wa ma tunfikuna, dan apa saja, wa ma tunfiku min khairin, dan apa saja khair, min khairin, apa yang kalian infakkan dari khairin, dari kebaikan, dari harta. Harta al-mal juga disebut dengan khair. Jadi harta itu diistilahkan dengan khair juga dalam Al-Quran. Maknanya apa? Ada harta yang dibelanjakan, yang disalurkan dalam kebaikan, itu adalah khairun, kebaikan. Harta yang dibelanjakan untuk rumah tangga, yang diberikan untuk apa? Nafkah keluarga, yang diberikan untuk apa? Biaya-biaya pendidikan, yang untuk kepentingan-kepentingan kemaslahatan umat, ini juga semuanya adalah khairun, kebaikan. Dan harta inilah yang akan mendatangkan kebaikan pada kita di dunia dan di akhirat kelak. Di dunia dan di akhirat itu adalah harta khair. Makanya dalam hadis juga disebutkan bahwa harta yang baik itu adalah, ya, harta yang baik ada pada orang-orang soleh. Ya. Jadi al-mal as-soleh, harta yang baik, ya, itu ketika dia dikelola oleh orang-orang soleh, pasti apa? Akan dibelanjakan, ditasarrufkan pada kebaikan-kebaikan. Nah, tapi kemudian bi'sa al-mal, harta yang buruk itu adalah harta yang dipegang dan dikelola oleh orang-orang yang buruk juga, orang, ya, yang tidak soleh. Maka harta ini tergantung siapa yang memegangnya. Dari riwayat ini juga bisa kita pahami bahwa sesungguhnya kaum muslimin hendaknya mereka diharapkan memiliki harta yang banyak. Diharapkan kaum muslimin bisa kaya raya. Tetapi apa? Kayanya, tujuannya, tasarrufnya adalah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang akan dibawanya ketika dia meninggal dunia. Mali ketika nanti dia meninggal dunia, dibangkitkan, yang ditanyakan pertama kali, yang diingat oleh jenazah itu adalah hartanya. Mali, di mana hartaku? Kemudian dijawab, hartamu itu adalah apa yang kamu pakai, itu yang sudah kamu tinggalkan ketika di dunia. Kemudian apa yang engkau makan, itu juga sudah engkau keluarkan juga di dunia. Wa ma tasaddaqta, dan apa yang engkau sedekahkan, itulah yang kekal abadi mengikuti, ya, tuannya, orangnya di alam barzah dan sampai ke hari kiamat kelak. Itu yang menjadi harta abadinya. Maka disebut dengan khair. Wa ma tunfiqu min khairin, dan harta yang diinfakkan itu fali anfusikum, akan kembali kepada kita. Jadi bukan untuk orang lain sebenarnya harta itu, tetapi juga untuk kita, kepentingan kita. Jadi kalau kita menyampaikan atau memberikan sesuatu, menginfakkan sesuatu, ya, berinfak, bersedekah atau berwakaf, jangan disebut-sebut, maka akan hilang pahalanya. Selain daripada itu,
ikhlaskan semuanya, selesai, tutup, seakan-akan tidak terjadi sesuatu, dan itu akan kembali pada kita di dunia dan maupun di akhirat. Wa ma tunfikuna illa ibtigha'a wajhillah. Yang kedua, ketika kita berinfak, hendaknya Pak mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai apa? Ya, supaya terlihat dermawan, supaya apa? Dipuji oleh orang lain. Maka ini semuanya adalah hal-hal yang bisa merusak pahala dari kebaikan infak dan kebaikan kita. Wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahala dengan ya sebaik-baiknya, sedangkan engkau sedikit pun tidak akan dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Orang yang berinfak, bersedekah, berwakaf tidak akan pernah rugi, tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah berkurang hartanya. Mana qasat malun min shadaqah. Harta itu tidak akan berkurang karena sedekah, infak yang kita berikan kepada orang lain. Berikutnya, ayat berikutnya, lil fuqara alladzina uhsiru fi sabilillah. Nah, harta ini untuk siapa? Di antara harta itu kita belanjakan untuk siapa? Lil fuqara. Untuk orang-orang fakir. Orang fakir ini siapa? Ada fakir, ada miskin dalam ayat. Fakir itu adalah orang yang tidak punya pendapatan rutin yang bisa mencukupi kehidupannya. Sangat-sangat kurang sekali. Ya. Ada orang diam saja, bukan yang tidak bekerja, ada orang tidak bekerja, hartanya banyak. Ya kan? Bukan disebut al-fuqara ini, bahkan sebagian ulama mengatakan tak punya simpanan makanan untuk sehari semalam. Tak ada. Untuk besok makan apa itu tak tahu dah. Gitu. Itu adalah fakir. Kalau miskin itu adalah orang yang punya pemasukan tapi tidak bisa mencukupi kehidupan primernya. Itu disebut dengan miskin. Mungkin dia bekerja, dia punya penghasilan, tetapi tidak mencukupi kebutuhan primernya, sandang, pangan, dan papannya. Nah, di antara tasarruf harta kita itu ada jatah untuk mereka, lil fuqara alladzina uhsiru fi sabilillah, al fakir yang mereka berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah. Ya, kalau para sahabat dulu itu adalah ya para mujahidin yang mereka berperang, yang kemudian apa? Mereka tidak bisa bekerja dengan baik, tidak punya penghasilan. La yastati'una darban fil ardi. Dia tidak bisa bekerja dengan maksimal, mungkin ada cacat-cacat di tubuhnya. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Nah ya, ini sangat penting. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Orang-orang bodoh, kata Allah, mengira bahwa dia kaya, padahal dia fakir. Tapi kenapa tidak menampakkan kefakirannya? Karena minat ta'affuf ini, karena dia punya izzah, dia tidak ingin menampakkan kefakirannya, kemiskinannya. Jadi ada orang yang tidak mampu itu ya ada dua macam, ada dua bentuk. Yang pertama dia tampakkan betul, dia tampakkan betul ketidakmampuan, kefakirannya dia tampakkan. Bahkan yang lebih parah lagi, orang mampu menampakkan diri tidak mampu. Wah, itu lebih parah lagi itu. Dia mampu tapi menampakkan dirinya tidak mampu.
Yang terbaik di sini menurut ayat ini bahwa ada orang yang memang benar-benar tak mampu, sudah tak ada kerjaan, dia fakir, tapi dia menjaga izzahnya, menjaga kehormatannya, tidak meminta-minta, minat ta'afuf, tidak minta-minta, tidak nampakkan kefakirannya. Ta'arifuhum bisimahum, tapi kita, kata Allah, bisa mengetahui dari simatnya, tanda-tandanya. Mungkin di wajahnya tetap bahagia terus, ya kan? Ya mungkin yang dipakainya selalu mungkin nyecis begitu ya. Ya. Dia bukan membangga-banggakan, cuma memantaskan diri saja. Tidak mau berkeluh kesah dengan orang lain supaya dibantu dan seterusnya. Gitu. Orang lain menganggap dia adalah agnia, dia adalah orang kaya dia. Padahal luar biasa. Gitu ya. La yas'alunan nasa ilhafa. Berikutnya kata Allah, mereka tak mau meminta-minta, menadahkan tangan. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Kepada orang ini sangat luar biasa. Harta yang kita salurkan kepada orang ini yang seperti ini Allah Maha mengetahui. Allah akan catat dengan sebaik-baiknya ya, catatan, dan Allah akan balas dengan sebaik-baiknya balasan. Gitu. Jadi jangan melihat ketika berinfak melihat kondisinya. Kita cari orang yang parah betul, yang benar-benar menampakkan dirinya, itu yang kita cari. Ada juga orang yang dia tidak mau minta-minta, dia punya izzah, dia pejuang di jalan Allah, tapi dia tidak mau, ya, tidak mau menadahkan tangannya. Ini sangat luar biasa. Nah, inilah generasi dulu para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau sekarang apakah ada? Ada sebagian, ya. Tetapi kata Allah, itu berhak untuk mendapatkan harta kita. Dan jangan nunggu setahun sekali. Jangan nunggu setahun sekali. Mungkin apa yang bisa diinikan, kebutuhannya, kebutuhan pendidikan anaknya, kebutuhan rumah tangganya, dan seterusnya. Kita tahu dari tanda-tandanya. Itu yang sangat penting. Ta'rifuhum bisimahum. Kita tahu dari tanda-tandanya. Ya. Nah, kemudian berikutnya ayat terakhir, allazina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar. Kapan menginfakkan harta di jalan Allah ini? Bebas waktunya. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah bil-laili di malam hari, wan-nahar di siang hari, boleh. Malam hari boleh, siang hari boleh, mau maghrib boleh, ya kan? Kapanpun bebas waktunya. Kemudian sirra wa alaniyah. Sirra wa alaniyah, sirron itu boleh juga kita menginfakkan harta sirron, secara sembunyi-sembunyi. Tak mau ditampakkan kepada orang lain. Ya kan? Ada juga orang-orang yang seperti itu, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, sirron, sembunyi-sembunyi. Kadangkala ada orang mau infakkan tidak. Ya, ada kisah nyata di kota Pontianak ini. Ya. Ada seorang yang belanja, ya, kemudian ada di depan mau pas di kasir, ada ibu-ibu mau bayar. Ternyata dia anikan dompetnya ini tak cukup duitnya. Nah, lalu kemudian yang di belakang ini kemudian yang ngambil 200. Nah, ini duit ibu ini. Gitu. Ini duit ibu nih. Oh, enggak kata dia. Enggak ada yang jatuh. Enggak duit ibu nih. Gitu.
Dipaksakan, ini duit ibu. Udah akhirnya dikasih lah, gitu. Akhirnya dibayarkan. Gitu. Ini luar biasa, yaitu salah satu cara. Juga tidak apa namanya, ya mencederai apa, ya kehormatan dari ini. Jadi begitu. Jadi banyak hal, ya kan? Kenapa ngantri lama ini ibu-ibu nih? Rupanya nyari gini, nyari ini. Tambahan-tambahan ini. Akhirnya dia keluarkan, kemudian kasih. Masih ada lebihnya lagi banyak. Nah gitu. Nah ini sangat penting. Ini juga semuanya ini akan tercatat. Ya. Ya. Kemudian wa alaniyah, boleh juga ketika berinfak itu alaniyah, terang-terangan, ya boleh juga. Boleh juga terang-terangan. Nah, diumumkan si A apa yang membangun apa yang menginfakkan hartanya untuk pembangunan ini 1 2 3 4 itu. Bisa. Ya. Ada juga terkadang apa diumumkan infak sekian untuk siapa? Almarhum. Nah, begitu. Ada orang menginfakkan hartanya, pernah juga terjadi. Berapa infak? 20.000 untuk almarhum, 10 almarhum. Ya, itu mudah-mudahan aja doa-doanya kan diterima kan. Ya. Sudah diumumkan ya dengan nominal seperti tadi untuk banyak kan. Ini juga perlu disesuaikan juga ya kan gitu ya. Maka apapun yang harta yang diinfakkan siang malam, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, falahum ajruhum inda rabbihim. Maka mereka akan mendapatkan pahala di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak perlu muncul rasa khawatir, tidak perlu sedih, tidak perlu takut. Pasti dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pentingnya. Pasti dicatat setiap kebaikan yang kita lakukan. Difoto atau tidak difoto. Dibuat spanduk atau tak dibuat spanduk. Ya kan? Semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalaupun itu kita infakkan lalu kita foto kemudian dibuatkan spanduk, itu bagus juga dalam rangka supaya orang lain termotivasi. Niatnya itu saja. Ketika ini diumumkan, ya kemudian apa dibuatkan baleho dalam rangka supaya orang lain yang punya harta juga tergerak juga untuk melakukan infak yang sama. Niatnya seperti itu. Ada juga orang yang apa namanya infak sembunyi-sembunyi, tapi dia ini juga dalam hatinya ngebatin juga. Ya, saya akan infak sembunyi-sembunyi, tapi gimana ya nanti orang tidak tahu pula saya ini kan. Jadi masih ada gejolak dalam hatinya, itu juga muskilah juga, masalah juga. Jadi bagaimana kita prinsip utamanya bisa mengelola hati kita di dalam berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang bisa disampaikan ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan pada kita. Yang jelas hidayah itu sangat mahal. Hidayah itu sangat mahal. Hidayah yang pertama tadi hidayah orang yang belum Islam bisa masuk ke dalam Islam, dan kita yang sudah beragama Islam ini menjaga hidayah kita. Jangan sampai ya jauh dari hidayah Islam, jauh dari rahmat Allah. Kemudian juga untuk mengamalkan ajaran Islam, untuk mengamalkan perintah-perintah Allah dan Rasulnya juga butuh hidayah juga. Butuh pertolongan juga dari Allah Subhanahu wa taala untuk sholat, untuk tilawah, untuk berzikir. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita butuh hidayah Allah
untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Tidak mudah. Tidak semua orang itu mampu mengeluarkan zikir dalam lisannya. Ya. Wa syukrika, tidak semua orang mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah berikan kan banyak. Diambil sedikit saja, yang menjadi titik fokus biasanya ke yang sedikit itu. Yang banyak itu tidak disyukuri. Wa husni ibadati, dan ketika kita beribadah kepada Allah juga tidak mudah juga, butuh hidayah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jika ada yang mau bertanya. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penegasan kata mualaf, banyak orang yang masuk Islam. Orang mualaf itu orang yang sudah masuk Islam. Dan Pak Ustaz mengatakan bahwa mualaf orang condong ke Islam. Itu satu penegasan. Yang kedua, Pak Ustaz, saya ini punya sedekah. Ini sedekah saya sedekah ilmu pengetahuan. Setelah saya sedekah ilmu pengetahuan itu, ilmu saya itu disalahgunakan oleh orang tersebut. Jika bisa untuk membuat dosa, membawa apakah saya menanggung dosa tersebut akibat ilmu saya itu? Itu yang kedua. Yang ketiga, Pak Ustaz, saya ingin saya itu seorang pendemo, ya kan, seorang mahasiswa, ya kan, melihat pemerintah yang jalim, yang jahat, dan sebagainya, ya kan. Saya bersedekah makanan, ya kan, atau donatur makanan dan masih demo tersebut, ya kan. Apakah sedekah saya itu termasuk sedekah fisabilillah? Karena pemerintah jalim, gitu kan. Mohon itu saja pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, memang makna pertama nih Pak, mu'allaf itu adalah orang yang belum masuk Islam. Orang yang belum masuk Islam tapi hatinya dekat dengan Islam. Lalu kemudian dia masuk Islam. Kalau sudah masuk Islam namanya bukan mu'allaf lagi, tapi sudah muslim. Maka tidak ada sejarahnya Abu Bakar adalah seorang mu'allaf. Abu Bakar, Umar, oh mu'allaf dia. Utsman kan masuk Islam. Dikatakan dalam ya akidah atau dalam fikih, penyebutan mu'allaf orang yang baru masuk Islam itu ya muslimun jadid, orang yang baru masuk Islam. Bukan mu'allaf namanya. Ya kalau sekarang ya sudah menjadi perluasan makna. Salah kapal sama seperti ini Pak, muhrim, mahram. Kalau muhrim itu kan istilah yang tidak boleh dinikahi, yang tidak muhrim kan gitu ya. Bukan muhrim namanya, mahram yang benar itu adalah mahram. Kalau muhrim itu orang yang berpakaian ihram. Nah, cuman kan istilah itu sudah. Maka dalam mu'allaf itu tidak ada batasan. Kalau sekarang ini apa? Orang baru masuk Islam, bahkan ya karena juga beberapa ini kita juga keliling ada desa-desa mu'allaf. Oh saya ini mu'allaf Pak Ustaz. Jadi kan di surah At-Taubah itu ada jatah mu'allaf. Padahal sudah 10 tahun ya Pak. Udah 10 tahun masuk Islamnya, udah sebut mu'allaf terus. Jadi tak ada ininya. Jadi muslim sebenarnya itu. Nah, prinsip mu'allaf itu seperti itu. Wal mu'allafati qulubuhum. Ada juga makna yang kedua, mu'allaf qulubuhum itu adalah orang yang ya sangar, yang pokoknya perilakunya kasar, zolim lah gitu. Dia supaya lembut hatinya, dikasih infak sedekah sehingga menjadi mu'allaf gitu. Dikasih baksos ya, bansos ya. Gitu. Jadi mu'allaf dia gitu. Hatinya lembut. Mu'allaf itu hati, mu'allafati qulubuhum, hati-hati mereka lembut. Nah, siapa mereka? Ada orang yang kasar bisa dilembutkan hatinya, atau
yang belum masuk Islam dilembutkan hatinya, itu makna. Tetapi yang sekarang sudah kan orang yang baru masuk Islam disebut mu'allaf, itu makna yang sekarang yang lumrah itu di masyarakat. Ya kadang ya diikuti saja kan gitu. Masih di sini Pak. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Ya, punya ilmu, mengajarkan ilmu, lalu disalahgunakan oleh orang yang belajar tadi. Nah, itu dalam hal ini apakah berdosa? Orang yang mengajarkan tidak berdosa. Sama seperti orang yang menjual pisau dapur tuh, dijual sah, tapi ternyata dia balik ke rumahnya, ya kan, motong ayam orang misalnya kan. Itu. Nah dalam hal ini kan itu mau diperbuat seperti apa udah urusan dia. Tapi kita menjualnya ini ya memang untuk ya secara umum untuk ya keperluan dapur kan gitu. Sama kita ngajarkan ilmu itu dalam rangka mengajarkan pada, cuma disalahgunakan yang salah ya yang menerimanya tadi Pak. Tidak berdosa Pak, kecuali dari awal mengajarkan bagaimana cara membuka kunci motor. Nah, yang sudah kunci stang, bagaimana caranya? Oh diajarkan tuh. Nah, itu memang jelas ya dosa jariah itu. Yang ketiga, bersedekah dengan orang yang demo. Boleh tidak? Tergantung demonya. Demo apa Pak? Tergantung dulu. Dalam rangka menyampaikan aspirasi, ya, pendapat, kemudian menentang kezaliman, ingin menyampaikan kebaikan, maka dalam hal ini boleh, tergantung demonya apa. Kalau demonya mendukung LGBT, ya kan, kemudian kita itu juga sama, berdosa Pak. Ya tergantung tujuannya apa, untuk apa, dalam rangka apa. Maka dengan tujuan itu maka kita dukung, itu adalah sebuah kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Bu. Waalaikumsalam. Ya. Ada orang dari luar kota nanya, di sini katanya ada pesantren khusus untuk mu'alaf, itu di mana? Saya tak tahu jawabnya, itu di mana Ustaz? Oh ya. Kalau khusus mu'alaf ada di Ngarak Bu, pesantren kami juga di sana. Oh wallahu a'lam, yang di Pontianak maksudnya. Oh, nantilah coba kita ya, punya pesantren saya belum terlalu terkenal masalahnya. Iya, nanti diinformasikan Bu ya, insyaallah. Silakan Pak, ya terakhir ya. Tapi bisakah misalnya begini Pak, kita minta melalui wasilah. Makanya kita tahu bahwa baginda Rasulullah itu adalah kekasih Allah. Makanya melalui wasilah Rasulullah, mohon ya Allah, katanya dikabulkan, turunkanlah hidayahmu melalui satu tempat yang misalnya kayak di masjid atau di satu tempat tertentu, di Allah lah misalnya, atau melalui waktu tertentu, bisakah seperti itu? Mohon penjelasan, mohon hidayah tapi melalui tempat, melalui orang, melalui tempat, melalui waktu. Oh ya, itu namanya tawassul Pak. Nah, tawassul. Dalam hal ini tawassul itu dibolehkan. Tawassul itu maknanya apa? Kita berdoa kepada Allah melalui membawa ya nama Nabi, keutamaan Nabi atau orang-orang soleh. Contoh, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon kepadamu ya Allah, apa hajat kita tuh, benar-benar memohon hidayahmu ya Allah, dengan keagungan Nabimu Nabi Muhammad SAW, dengan keutamaan dari para wali-walimu ya Allah, para orang-orang soleh. Boleh deh Pak. Apalagi di tempat-tempat mustajab. Itu tadi, di tempat mustajab. Ada waktu-waktu mustajab, ada tempat-tempat mustajab dalam doa kita. Ada tempat mustajab, ya salah satunya di Raudhah min Riyadil Jannah itu.
Ya, antara mimbar dengan rumah Nabi. Itu luar biasa. Itu mustajab, Pak. Kemudian ya tempat-tempat Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kemudian juga waktu-waktu, kalau waktu-waktu ya antara dua khutbah Jumat, sebelum sholat fardu, kemudian antara azan dan sholat fardu, kemudian ba'da sholat fardu, ya kapanpun dimanapun itu juga bagian dari waktu-waktu mustajab. Apalagi dalam safar misalnya juga itu adalah bagian dari waktu-waktu mustajab. Maka ketika semua sarana tuh Pak, supaya mendatangkan hidayah itu semua sarana kita tempuh. Nah, dengan cara itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan hidayahnya kepada hajat-hajat kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kehilafan. Kita akhir dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.